Rasman resmi dilaporkan oleh PN Jakarta Utara buntut kericuhan sidang dengan Hotman Paris. Rasman dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Susah ngomongnya nih. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman dilaporkan. Sudah benar. Jadi apa yang dikerjakan oleh PN Utara sudah patut dan benar dan memang seharusnya begitu. Yang dilaporkan kan bukan cuma Rasman, tapi dia dengan gerombolannya atau kelompoknya. Sudah benar. Kenapa? Karena mereka secara langsung maupun tidak langsung sudah melecehkan persidangan, melecehkan peradilan yang ada di Indonesia. Mereka sudah melakukan yang namanya contempt of court gitu, dan ini sangat memalukan begitu. Ini kemudian kenapa harus dilaporkan, supaya ada efek jera buat mereka, dan yang kedua supaya jangan sombong, supaya jangan berapi-api kesombongannya seolah-olah yang paling benar, yang paling berkuasa, yang paling hebat. Itu yang paling penting. Jadi efek jera ini penting, dan efek jera selalu hasilnya adalah hukuman dari suatu laporan polisi. Nanti ada hukumnya gitu. Yang kedua, supaya menjadi pembelajaran terhadap siapapun juga, pengacara ataupun pengunjung ataupun terdakwa ataupun saksi-saksi ataupun jaksa pun, supaya juga harus patut menjaga yang namanya sopan santun, adab, etika di dalam persidangan. Karena persidangan itu punya marwah, punya wibawanya sendiri. Jangan sampai persidangan itu kemudian direndahkan martabatnya. Nanti kalau persidangan biasa direndahkan martabatnya, nanti putusan-putusan itu menjadi tidak bernilai. Putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan yang inkrah menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena peradilannya adalah peradilan yang diwarnai dengan martabat yang rendah atau kelakuan-kelakuan yang buruk. Begitu. Jadi kita baik jaksa, baik pengacara, baik polisi, baik hakim harus menjaga marwah peradilan, marwah persidangan yang sah, yang berlaku di Indonesia. Jadi apa yang dilaporkan oleh PN Utara sudah benar. Bang, ini untuk karir kedepannya setelah dilaporkan oleh PN Utara bagi Rasman dan Firdaus, mungkin ya di situ kan laporannya Rasman dan kawan-kawan, karir untuk kedepannya seperti apa sih Bang? Tentunya kalau sudah dilaporkan ke ranah pidana, tentunya ada yang namanya sanksi hukum. Itu yang pertama, sanksi hukum pidana. Yang kedua kan nggak cuma laporan pidana kan, yang kedua adalah adanya laporan atau permintaan pencabutan terhadap surat sumpah atau berita acara sumpah yang memang mereka miliki dari pengadilan tinggi. Kita meminta nanti pengadilan tinggi yang menaungi pemberian sumpah dan berita acara sumpah terhadap misalnya orang-orang tersebut ini, para pengacara ini yang nggak tahu adat ini, supaya mereka dicabut berita acara sumpahnya, karena mereka sudah melanggar sumpah dari seorang pengacara, dari jabatan advokat atau jabatan pengacara. Mereka sudah melanggar sumpahnya. Jadi pelanggaran terhadap sumpah itu memang dicabut berita acara sumpahnya. Kan mereka sudah ada yang dipecat dari organisasinya kan, tapi mereka loncat ke organisasi lain. Itu kemudian Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi harus mencabut berita acara sumpahnya karena sudah melanggar sumpah sebagai seorang pengacara atau advokat. Begitu. Ya, pelajaran buat advokat muda. Kalau advokat-advokat atau pengacara yang sudah senior, yang sudah makan banyak pengalaman di persidangan, di dalam lingkungan hubungan jejaring interaksi antar para penegak hukum, mungkin advokat senior udah pada mengerti ya. Tapi advokat muda yang kemudian baru lulus atau baru jadi pengacara, mereka kan perlu jati diri dan perlu contoh, perlu kopi dari senior-seniornya. Kalau seniornya juga kelakuannya buruk, nanti mereka terbawa. Jadi memang pelajaran ini penting buat generasi muda, buat pengacara-pengacara muda, supaya mereka jangan kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Firdaus yang naik meja itu sebagai suatu kebenaran atau suatu yang hal diperbolehkan. Jawabannya tidak, itu tidak boleh. Jadi mereka yang para pengacara generasi muda ini tidak boleh meniru perilaku dari Firdaus maupun Rasman sekalipun. Tapi sepengetahuan Abang, dia kan yang terbaru nih Bang, sudah mendeklarasikan masuk
ke organisasi nih Bang, gimana melihatnya Bang? Namanya Jadi Pradi si WPI ya. Firdaus masuk ke organisasi baru ya. Ya organisasi barunya aja yang nggak punya nggak punya pendirian ya. Dan ini organisasi baru ini nggak boleh kemudian dia menerima orang yang cacat secara moral, secara etika diterima. Organisasi juga ikut buruk. Jadi saya akan bilang organisasi baru advokat yang kemudian menerima dia itu organisasi yang buruk juga, gitu. Karena orang sudah nggak punya adat, sudah kemudian melanggar sumpah, melanggar sopan santun, masih diterima sebagai yang namanya advokat di organisasinya. Jadi organisasi ini jangan kita rekomendasikan. Walaupun dia sah secara hukum, ya kami tidak atau saya tidak merekomendasikan masuk ke organisasi tersebut. Organisasi advokat kan nggak ini. Kita nggak rekomendasi. Berarti Abang sendiri sangat menyayangkan ya Bang, berarti dengan dia mungkin untuk organisasi tersebut menerima Bang Firdaus sendiri. Oh iya, kita sangat menyayangkan dan memang sepatutnya tidak boleh menerima sebenarnya. Jadi itulah makanya kita nggak tahu nih organisasi advokat macam apa ini. Kita nggak sebut ya, kita juga nggak tahu. Ini organisasi apa kita juga nggak tahu ya. Tapi ini nggak boleh sebenarnya. Gitu. Sama aja dia mengesahkan keliaran, dia mengesahkan atau dia menyampaikan sumpah-sumpah yang sudah ada dalam proses penyumpahan advokat oleh pengadilan tinggi ya, jadi diabaikan oleh mereka. Jadi organisasi juga buruk bagi saya. Si Firdausnya buruk, organisasi yang menerima juga buruk. Ya itu kan pikiran pribadi seorang pengacara yang nggak tahu diri, begitu. Jadi ya pikiran seperti itu nggak bagus. Tapi masyarakat menilai, netizen menilai, mereka kedepannya nggak akan dipakai. Kalau ada yang masih pakai juga, sama buruknya juga. Jadi kalau ada klien, ada masyarakat yang kemudian menggunakan jasanya, ya sama buruknya juga kelakuannya. Pasti kita bisa duga begitu. Karena mentolerir hal-hal yang buruk, begitu. Sementara dunia pengacara adalah dunia yang penuh dengan sopan santun, kemudian penuh dengan penghormatan terhadap etika, moral, dan penghormatan terhadap wibawa hukum itu sendiri. Jadi itu penting ya. Jadi kalau masih ada yang pakai juga ya sudah, sama-sama buruknya lah. Ya kalau citra advokat memang itu kelakuan buruk ya. Tapi kita juga advokat yang benar juga kita harus memisahkan diri dari mereka. Jadi kita harus sampaikan kepada masyarakat, ini adalah advokat yang buruk. Tapi ada juga advokat yang baik. Banyak juga yang baik. Begitu sama kayak kelakuan ada hakim yang buruk, banyak yang baik. Ada jaksa yang buruk, banyak jaksa yang baik. Ada polisi yang buruk, banyak polisi yang baik. Jadi begitu. Kita harus jelaskan bahwasanya ini tidak mencoreng citra advokat secara keseluruhan ya, karena itu adalah kelakuan individu yang kemudian pasti ada sanksi hukumannya, begitu. Jadi ada yang buruk dan banyak yang baik, begitu. Jadi tidak kemudian mengotori yang namanya profesi, nggak ada profesi advokat itu dikotori oleh kelakuan mereka sendiri mengotori dirinya sendiri. Bang, prediksi nanti di tanggal 20 mungkin sidang akan seperti apa sih Bang? Ini kan di tengah gonjang-ganjing dia dilaporkan itu kan Bang, ya. MA juga sudah buka suara, bahkan pihak DPR juga buka suara. Ya. Sidang seperti apa sih Bang nanti? Sidang yang tepat nanti adalah Rasman memang diperiksa sebagai terdakwa, itu satu. Yang kedua, ketua majelis hakim dan para hakim majelis harus mengeluarkan para pengacara yang sudah membuat kotor persidangan, yang sudah melecehkan persidangan. Jadi hakim dengan tegas harus mengusir mereka dari ruang sidang, begitu. Jadi mendismiss mereka dari posisi mereka sebagai pengacara dari Rasman. Dah tuh, siapa? Firdaus, dismiss. Diputuskan oleh hakim memutuskan, ya kami dengan ini kami menyatakan Anda sudah tidak lagi menjadi pengacara di persidangan ini, Anda silakan keluar. Itu yang kita nanti minta dari hakim ketua pengadilan di PN Utara ya, supaya itu dilakukan, supaya ada ketegasan, ada penjagaan terhadap marwah persidangan, marwah sidang, marwah pengadilan. Dengan Rasman kemarin kan menghampiri Bang Hotman, itu akan memperberat gak sih Bang terhadap dialah yang sedang terdakwa itu? Rasman itu menghampiri Hotman, posisinya kita nggak tahu dalam rangka apa. Tapi tentunya Hotman ketika dihampiri oleh Rasman berpikiran negatif tentang apa yang mau dia lakukan ini kan, sehingga Hotman dengan sendirinya menjaga-jaga posisinya kan, karena dia selalu akan berpikiran negatif tentang si Rasman menghampiri. Yang faktual adalah Rasman memaki-maki hakim,
menuduh hakim koruptor, berteriak-teriak di persidangan, mengusir polisi. Begitu, itu yang disebut melecehkan pengadilan. Begitu. Jadi teriak-teriak itu kemudian sudah kelihatannya brutal, itu yang disebut melecehkan. Itu nanti kumulatif dari kelakuan-kelakuan Rasman seperti itu yang akan kemudian memperberat hukumannya. Begitu. Hukumannya sebenarnya kalau pencemaran nama baik ringan, tapi jadi berat kalau kelakuannya juga buruk di persidangan. Nah itu dia, nanti pasti dihukum dia. Hukumannya diperberat dari yang dipikirkan oleh kita, yang dipikirkan oleh hakim juga. Pasti hakim juga berpikiran ini harus diperberat hukumannya. Misalnya dari hukuman maksimal, kemudian Rasman dihukum misalnya separohnya. Tapi karena hakim kemudian melihat ini kelakuannya buruk, ini ditambah lagi sepertiga. Gitu. Jadi nanti ada ukuran-ukurannya. Dengan catatan kalau segala pembuktian terhadap Rasman ini terpenuhi, segala saksi-saksi yang kemudian membuat Rasman ini menjadi terdakwa terpenuhi unsur-unsurnya. Jadi dengan catatan itu hukumannya pasti lebih berat dari yang kita pikirkan ya, seperti itu. Tapi kalau Rasman kemudian ternyata dianggap tidak bersalah, masih ada satu laporan yang terbaru yang dilakukan oleh PN Utara untuk memproses Rasman ulang sebagai tersangka maupun terdakwa di tempat PN Utara juga, karena TKP yang dilaporkan oleh PN Utara adalah di wilayah sana juga. Jadi disidang di sana juga dengan hakim yang berbeda. Berarti langkah PN Utara ini memang cukup tegas ya Bang, mungkin sudah tepat lah bisa dibilang. Ya, kalau PN Utara nggak tegas malah nanti ribut ini pengadilan, citra pengadilan langsung hancur. Makanya PN Utara harus tegas. Untung aja ada Mahkamah Agung yang langsung memerintahkan, Pengadilan Tinggi memerintahkan, DPR memerintahkan, memberikan masukan. Nah, PN Utara kemudian menjalankan. Sudah bagus mereka menjalankan itu. Tapi miris gak sih Bang di dunia advokat, kan mungkin sekarang lihat seperti itu kejadian orang-orang bahkan yang naik meja itu bahkan ricuh lah. Ya itu namanya mempermalukan masyarakat, mempermalukan hukum, dan yang paling penting mempermalukan diri mereka sendiri. Kita nggak biasa ngomong yang kasar-kasar, tapi kita ngomong jadi agak keras dan kasar karena kelakuan mereka. Jadi mereka mempermalukan diri mereka sendiri.